ketika saya masih mula-mula di Indramayu, ini banyak para ulama, para kiai yang mempertanyakan, ini Pak Kiai Syakur ini ibadah apa, ajaran apa. Dalam agama Islam tuh nggak ada namanya ibadah bertapa tuh. Itu jadi perlu diwaspadai, dicurigai barangkali ini ajaran sesat gitu. Yang itu, ya mereka menduganya saya ke hutan tuh dikiranya pengen sugih gitu, pengen sakti. Lalu mereka berkomentar bahwa Pak Kiai Syakur tuh sekolahnya saja di luar negeri 20 tahun, ijazahnya sekoper. Ngapain cari sakti di alas-alas di hutan-hutan kan gitu, tinggal cari duit aja. Orangnya otaknya otak bisnis, dia kan bisa usaha, ijazahnya sekoper, apalagi cari duitnya yang banyak. Nanti kalau duitnya banyak apa saja juga bisa kan, itu kata mereka. Saya tidak menjawab, ya sudahlah, dan saya tidak sempat untuk menerangkannya. Cuman saya menjadi terkejut ketika ada para kiai mengatakan kalau uang kita banyak apa saja bisa. Saya menjadi kaget karena selama saya beragama, yang saya yakini yang apa saja bisa itu hanya Allah kok. Jadi ya udahlah, kita maklumi aja kalau dia yakin mangga. Tapi saya yakin bahwa uang banyak, uang itu tidak bisa berbuat apa-apa kok. Bahkan harus Anda ketahui banyak orang yang punya duit banyak tapi ternyata tidak punya waktu untuk menikmatinya kok. Masih mending tidak ada waktu untuk menikmatinya karena bisnisnya terlalu sibuk. Setiap hari Jakarta, Surabaya, Medan, Singapura, Tokyo, ya kan? Nanti di Paris, Swiss, Amsterdam, muter-muter. Istrinya menangis terkapar di rumah sendirian. Tidur juga nggak pernah kenyang. Jam 3 malam masih kering lagi. Tidur tidak pernah kenyang, makan tidak pernah santai, semua terburu-buru. Tidak ada waktu untuk menikmatinya. Taman bunganya saja yang biaya perawatannya setiap bulan 100 juta. Ternyata tidak pernah dipandang-pandang kok, yang menikmati orang lain yang lewat. Betul nggak? Nah ini baru tidak punya waktu untuk menikmatinya. Ini satu bukti realita di depan mata sendiri bahwa tidak mesti ada uang kita bisa berbuat apapun. Ternyata tidak bisa dinikmatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang penting sehat. Betul nggak? Oleh karena itu, kebahagiaan itu faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Itu. Nah, itulah makanya ketika mereka mengatakan bahwa tetapa itu ibadah apa, ya, barangkali ajaran tersesat, ini saya kira masalahnya karena mereka tidak paham bahwa tetapa itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya khalwah, uzlah, tahannut. Nah ternyata bahwa nabinya sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad juga sama. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad tetapanya di dalam gua, namanya gua Hira. Nabi Ilyas di laut, di hutan. Nabi Khidir di lautan. Nabi Musa di gunung Tursina. Nabi Ibrahim di padang pasir. Siddhartha Gautama di hutan. Ternyata bahwa semua orang-orang besar yang membangun peradaban-peradaban dunia yang besar, termasuk Siddhartha Gautama yang bertapa di hutan, itu umat Buddha di dunia ini adalah umat yang paling terbanyak. Ya, kamu ini minoritas di dunia. Kita aja. Ya. Yang kedua Nasrani. Ya kan? Nah,
Itulah sebabnya baru kita tahu ternyata bahwa orang-orang besar ini yang membangun peradaban dunia rata-rata keluar dari pertapaan. Saya tidak yakin ada orang besar yang membangun kemanusiaan keluar dari diskotek. Tak ada. Kalau ada pemimpin yang keluar dari diskotek night club, percayalah akan menghancurkan bangsa ini. Ya, karena akan dibuatnya untuk berfoya-foya sendiri. Ya, kita dibangun kemanusiaan, kita baru cerdas mengerti manusia ketika kita dalam keadaan sendiri. Orang itu kalau sendirian itu semakin cerdas. Kenapa? Karena ketika sendirian dia baru berdialog dengan dirinya sendiri. Kalau di tengah keramaian dia berdialognya dengan orang lain. Kalau berdialog dengan orang lain itu pasti tidak jujur. Tidak mungkin orang mengaku salah kepada orang lain. Dia selalu mencari alasan membenarkan dirinya sendiri. Kapan manusia jujur? Ketika dia sendirian. Disitulah makanya perlunya khalwat itu untuk meningkatkan kecerdasan kita. Itu maknanya seperti itu. Makanya kita harapkan khalwat ini tahun ini kira-kira betul-betul khusyuk, jangan sibuk rebutan daging nantinya. Kemudian ngobrol-ngobrolnya ya jangan ngobrol yang macam-macam lah, kan gitu yang beraja. Sibukkan dirimu di sini betul-betul hanya untuk berzikir dan berzikir dan berzikir. Hawa nafsu dikendalikan, fisik dikendalikan, sampai imajinasi, hayalan, perasaan pun dikendalikan semuanya. Anak istri yang ditinggal di rumah tidak usah diingat-ingat, jangan sampai selama zikir kita masih mikirin anak di rumah makanya bagaimana. Sudah titipkan saja kepada Allah, ya Allah titip anak istriku, aku mau beribadah untukmu, selesai. Ya, percayalah Allah akan menjaga anak istri kita di rumah. Jangan sampai nanti kita zikir pikirannya masuk ke rumah aja gitu. Nah itulah makanya jadi kita terkonsentrasi, pikiran kita, perasaan kita, raga kita, fisik kita semuanya ada di sini. Dan kita hanya berzikir dan berzikir, tidak ada yang lain. Ya gitu. Kemudian kebersamaan ya, kita barangkali ada perlu bikin gubuk lagi ya, yang ringan tangan sajalah. Kalau sempat silakan bantu barang-barang untuk teman-teman kita, barangkali ada yang baru datang itu dibantu semuanya. Kemudian kalau makanan mah saya yakin di hutan ini, selama kita di hutan pokoknya makan apa saja di sini enak. Pakai garam aja enak kok, apalagi pakai pedak. Semuanya enak. Saya tadi nambah 3 kali makan tuh. Kalau di rumah saya mungkin nggak doyan tuh, tapi sini nambah 3 kali. Itu baru hari pertama ya, apalagi nanti berpuasa, wah semuanya enak. Iya, godong godong bolet enak. Godong godong terong. Semuanya enak semuanya. Iya. Biasa-biasa yang beesan di pasar tuh sini enak semuanya. Dan orang puasa jarang sakit, nggak usah percayalah. Biar semuanya kita insya Allah orang puasa itu sehat semuanya. Itu satu kondisinya. Yang kedua, bahwa kita harus bisa mengerti bahwa kita di sini kan berdoa pada Allah. Berdoa itu satu yang paling ini pesan dari Rasulullah, orang berdoa itu jangan ada keraguan sedikit pun. Ada orang minta wiridan sama saya kasih. Akhirnya dia terima kan gitu. Dia bilangnya, nggih kesuwun, mungkin enggak terjajal aja. Jajal. Masa bisa lo dijajal? Iya. Enggak, jangan jajal. Jangan coba-coba. Kanjeng Nabi memberikan petunjuk kepada kita, kalau berdoa itu harus kita yakin seyakin-yakinnya. Jangan ada sedikit keraguan. Makanya
Kata kanjeng Nabi, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan keyakinan kamu yang sekuat-kuatnya bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul punya keinginan yang kuat, mana mungkin bedanya orang yang sukses dan orang yang gagal itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan sama sekali. Hanya bedanya kenapa gagal, karena dia kurang bersemangat, itu cukup.